Siap. Siap. Sebelum memulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bu, absen dulu ya untuk kehadiran hari ini. Aldi sakit. Alis, ya. Amanda. Oke, sebelum mulai, takutnya masih ada yang ngantuk, mungkin kita ice breaking dulu. Konsentrasi. Tepuk tangan 2. Yang salah diapain nih? Oke. Yang salah nanti presentasi, oke? Nah. Tepuk tangan 1. Sip. Tepuk 3. 2 kali. Materi hari ini, oh ya, sebelum itu kita mengulas dulu yang sering kalian gunakan AI apa? ChatGPT. Dipakai untuk apa? Tugas. Semuanya tugas kah? Ide. Oh, referensi dari AI sekarang mah. Oke. Nah, apa sih AI itu? Coba. Artificial Intelligence katanya tadi ya. Betul? Oke, artinya apa tuh kalau dari segi logikanya kalian deh? Simpelnya. Kecerdasan buatan. Bisa memberikan solusi buat kita, tapi dibuat oleh manusia. Jadi kecerdasan yang dibuat, kecerdasan buatan. Gitu. Nah, tadi teman-teman sudah banyak yang sudah menggunakan ChatGPT untuk mencari referensi, mencari solusi. Ya, apakah pengoperasian kalian sudah betul atau belum? Kadang ada betul Bu, kadang enggak. Nah, berarti sudah bisa menganalisa nih. Kenapa nih? Kalau enggak, kenapa? Perlu apa? Promnya pendek. Ada lagi? Yang kalian cari itu hanya jawaban ide atau ya konsep tadi, atau pernah gak bikin sebuah desain dari AI? Pernah desain? Oke, ada yang udah, ada yang belum ya? Oke, baik. Untuk hari ini berarti untuk mengenal pengoperasian AI, kita perlu membentuk tim, kelompok, berdiskusi ya. Berdiskusi, menentukan, menganalisa bagaimana kerjanya AI yang sudah ada. Salah satunya kalian kan suka menggunakan ChatGPT. Oke, yang perlu teman-teman siapkan laptop ya pastinya. Minimal satu kelompok ada satu untuk mengoperasikan langsung. Ada 3 yang harus kita analisa. Yang pertama ChatGPT. ChatGPT di mana kalian sering banget gunakan untuk mencari ide, mencari solusi dari masalah-masalah yang ada. Kemudian apalagi menjawab soal, membuat proposal segala macam. Kemudian Canva untuk ngedesain ya. Nah, misalkan hari ini atau momen sekarang kan dekat dengan 17 Agustus nih. Nih, disuruh bikin poster perlombaan. Nah, gak mau susah nih, tinggal di Canva AI aja. Kita cobain ya.
Kemudian yang ketiga video singkat. Namanya Dreamina. Itu kayaknya masih serumpun dengan CapCut ya. Yang sering kalian tahu juga CapCut, tahu? Sering gunain? Nah, itu masih serumpun. Oke, untuk timnya udah bisa berkumpul berarti? Oke. Ibu akan membagikan dulu lembar kerja yang harus diisi. Tim bergabung atau sendiri? Bergabung. Sudah dapat kelompok semuanya ya? Sudah dapat juga lembar kerja untuk diisinya ya? Kalau sudah, mohon perhatiannya untuk pengarahan pengerjaannya. Simak dulu. Sebentar. Nah, tugas pertama. Gunakan ChatGPT untuk membuat teks promosi kegiatan sekolah. Kegiatan sekolahnya contohnya apa, Bu? Boleh kegiatan ekskul, promosi ekskul. Kemarin mungkin udah ada. Promosi perlombaan, siapa yang mau ikut? Promosi calon OSIS kalau di sekolah ya. Atau mungkin boleh kalian punya ide sendiri, nggak harus di sekolah, silahkan. Kemudian di Canva yang nomor 2. Kalau Canva, kalian membuat desain poster. Yang ketiga, mungkin yang pembuatan video. Namanya Dreamina. Logonya seperti ini. Seperti hitam biru. Logonya seperti ini, Dreamina. Nanti ketika diklik, sama biasanya minta verifikasi akun, masuk dulu, login. Nanti untuk eksekusinya kita ke create atau buat di sini. Ini contoh yang sudah Ibu cobain buat salah satu poster skincare buat anak. Nah, untuk hari ini kalian punya tim, silahkan diskusikan apa yang akan kalian coba nih dari aplikasi 3 ini. Dianalisa kelebihan dan kekurangannya. Ya. Paham nggak? Paham. Silahkan kalian diskusikan untuk hasil dari 3 aplikasi. 30 menit cukup ya? Sampai angka 3. Kalau posisi Canva AI kalian tahu di mana? Ya Allah, sebentar. Ada di atas. Misalkan Exul Poli, ya nanti kalian tinggal cari aja formnya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. So. Boleh, terserah mau yang mana boleh. Aduh. Nah, ada kan?
Nah, ya. Sok cobain buatkan aplikasi kalkulator misalkan. Atau website apa, terserah. Posternya yang lebar nggak apa-apa. Ya apa-apa. Tidak masalah. Tidak masalah. Ini dari AI apa enggak? Template. Ininya AI. Oh, Kan tadi teksnya. Kan teksnya doang. Nah, Hmm. di sininya Pilih ya, kalau pilih kode udah. Oh, udah ya udah. posternya template. Apa kita bikin, Bu? Enggak. Nah, benten closingnya. Ini ciptaan AI bukan? Template. Template. Nah, kita pelajarinya yang AI. Oh, AI kan. Nah, di sini kalian bisa apa? Iya. Tambahin lagi promnya. Buatkan posternya dalam bentuk gambar. Coba ada hasilnya nggak? Ini cuma kodenya doang. Ada dong. Mana? Hasilnya di mana, Bu? Menggunakan dalam desain. Coba dites 1 2 3-nya ada gak, betul gak di Oh iya, maaf. Coba 5 dikali 6 sama dengan. Ih, keren. Oke, 30 menit jangan lupa ini sampai angka 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sebagai perwakilan dari kelompok 3, kenalkan nama saya Nadia. Kenalkan nama saya Amanda. Ini jelasin kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ChatGPT, Canva, dan Dreamina. Yang pertama, kelebihan dari ChatGPT. Kelebihannya itu kecepatan dalam memberikan jawaban dan memahami bahasa alami. Kekurangannya ada keterbatasan memahami konteks yang rumit dan tidak mampu berpikir kritis. Terus ada Canva. Kalau Canva kelebihannya di Canva AI itu sekarang ada Canva kode, jadi kita tinggal buatin permintaannya tanpa coding langsung ada hasilnya. Kayak tadi kita coba bikin kalkulator, terus rekomendasi gaya dan desain otomatis. Terus kekurangannya ada hasil belum selalu profesional atau nggak sesuai. Terus ada juga keterbatasan di versi yang gratis. Terus yang terakhir ada Dreamina. Dreamina kelebihannya pembuatan gambar yang cepat dan bisa terintegrasi dengan CapCut. Terus kekurangannya ketergantungan pada deskripsi teks, jadi kayak harus lebih detail ya. Ya, Terus durasi videonya juga terbatas. 5 detik aja ya. Ini contoh videonya. Oh, ini contoh video. Contoh video tadi kita minta durasinya 5 detik. Awalnya tuh kita bikin gambar nggak sih? Ya, awalnya dari gambar dulu, terus kita minta buatin Terus videonya. tadi kita udah nyoba beberapa buatkan gambar muli-muli sedang belajar. Terus hasilnya nggak konsisten. Iya, hasilnya juga Nggak konsisten, kayak berubah-ubah. Terus pas minta gambar sekolah tiba-tiba ada foto gitu. Iya. Jadi harus lengkap juga promnya ya biar jelas. Terus kalau di ChatGPT, cuma- ChatGPT kita tadi minta buatkan gambar poster tentang belajar. Di sini belajar studying, padahal sama aja. Iya. Terus Kurang jelas di sini coba buatkan lagi yang bagus tetap sama. Oh iya. Nggak ada perubahannya. Terus yang Tanpa tadi tuh kita di sini minta buatin Buat poster poster. kemerdekaan Indonesia, tapi tapi gambarnya gak jelas, gak nyambung. nggak sesuai. Terus tadi juga malah munculnya Natal. Terus kalau yang kode di mana man? Iya. Iya. Terus tadi ini Yang kode juga. ini tadi kita nyoba aplikasi kalkulator pakai Canva AI yang kode. Ini coba-coba ya. Ini kita cobain tadi bisa 8 dikali 9 sama dengan 72. Bisa jadinya bisa Bisa. digunakan.
Jadi harus ngoding nggak? Enggak. Cuman ngetik doang. Permintaan dong. Ya. Perkenalkan, nama saya Rehan Alkalifi. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang Dreamina ya, tentang AI yang dimana fungsinya itu untuk membuat suatu video. Lebih tepatnya short video ya, karena kalau yang gratisnya cuma bisa 5 detik. Jika ingin lebih harus berbayar. Oke, jadi di tugas kali ini saya ingin membuat sebuah video promosi makanan, yaitu spaghetti. Dan dimana dari si Dreamina ini untuk gerakan sih sudah lumayan ya, namun butuh beberapa kali prompt untuk menghasilkan hasil seperti ini. Untuk video ini saya membutuhkan 2 kali, soalnya hasil yang pertama itu yang pertama dari gerakan tangannya, menurut saya aneh ya, soalnya masih mengaduk di udara, dan juga kalau diperhatikan dapunya dilempar tapi jatuhnya beraturan sekali ya. Dan untuk kelebihannya sendiri itu Dreamina tuh dia tuh bisa membuat animasi dengan cepat ya, dan dimana kita hanya butuh mengetik saja tanpa mengedit menggunakan aplikasi-aplikasi lain. Dan yang kedua itu di Dreamina sendiri tuh kan banyak ya template-template berbagai macam, dan kita bisa melihat dan memakainya juga, sehingga memudahkan kita untuk membuat suatu video. Dan kekurangannya juga ada beberapa, yang dimana itu banyak fitur yang bayar ya. Dan yang kedua itu durasi videonya itu terbatas ya, soalnya kalau ingin lebih panjang harus berbayar atau berlangganan. Oke, mungkin cukup sekian ya dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kalimat atau penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua tim yang sudah berdiskusi, bekerja sama ya dalam pengoperasian aplikasi AI yang sering kita gunakan. Apa yang bisa kita dapat hari ini? Pertama, penulisan atau bahasa untuk menulis prompt di AI tersebut itu sangat berpengaruh dengan hasil. Oke. Kemudian kedua, hasil yang udah didapatkan kita perlu evaluasi kembali. Ya, banyak sekarang di media sosial video-video yang dibuat oleh AI, dan kalau kitanya kurang teliti, kurang melek dengan perkembangan sekarang, itu kita telan aja bener itu informasi gitu ya. Padahal kayak tadi tuh ya, belum tentu kebenarannya tuh mobil tuh, atau yang tadi apalagi yang itu tuh makanan ya. Yang ceramah juga pasti kalau misalkan yang asal telan aja informasi, percaya gitu, ini bener nih Islam nih gitu ya, mau gabung gitu komunitas. Nah itu yang bahaya. Jadi kita harus teliti juga ketika dapat informasi. Dikhawatirkan sekarang itu banyak yang dibuat oleh AI. Bahkan ciri-cirinya ketika ngedip pun kan biasanya kalau manusia ya kadang suka kelihatan ya aplikasi AI yang menerapkan konten manusia, dia bicaranya, matanya kan agak berbeda kedipannya. Enggak natural gitu. Nah, itu kalian harus bisa memilah dan memilih mana berita yang benar dan yang dibuat oleh AI gitu. Kelemahannya tadi berarti apa? Harus ada internet. Kemudian potensi penyalahgunaan atau pelanggaran privasi. Tadi resiko-resikonya menyebar hoax yang tidak bertanggung jawab misalkan. Kemudian tantangan atau hambatan nih untuk kedepannya. Kita harus terus beradaptasi dengan perubahan. Kalau sekarang AI sedang zamannya, kita harus tahu. Karena itu yang akan mempengaruhi kualitas kita lah, kualitas diri kita. Apakah kita ikutin zaman atau ketinggalan zaman gitu. Ya. Dengan kita ngikutin zaman, kita tahu informasi yang
terkini. Kemudian kekuatan. Nah, ini keuntungannya berarti nih dengan AI ini kita bisa dapat informasi dengan cepat. Seperti tadi dapetin aplikasi dengan cepat, video promosi juga cepat, tidak harus banyak-banyak ngeluarin tenaga. Misalkan desainer ya, kalau mau bikin promosi, bikin aja sendiri. Nah, itu keuntungan untuk kita. Peluangnya ini menjadi profesi baru, berarti seorang desainer kemungkinan akan bergeser karena sudah digantikan dengan AI. Apakah programmer akan sama? Tadi buktinya itu aplikasi kalkulator bisa. Siapapun. Nah, itu sebuah tantangan untuk kita sebagai orang yang bergelut di dunia IT. Ya, kalian kan komputer ya. Nah, itu menjadi tantangan nih, menyikapi nanti masa depan 5 tahun ke depan, apa yang harus kita lakukan, apa perbekalan kita harus disiapkan dari sekarang. Kalau sekarang AI sudah marak, berarti kita pelajari AI, bagaimana cara mengoperasikannya, kode etiknya harus seperti apa, kita harus tahu. Jangan sampai nanti buat AI, kemudian ada yang ngelaporin karena penyalahgunaan ITE misalkan ya. Sampai sini paham nggak? Oke. Baik, untuk saat ini pembelajaran sudah sampai di ujung. Materi sudah diberikan, diskusi sudah dilaksanakan, kesimpulan juga sudah ya. Insya Allah bermanfaat ya. Oke. Jadi untuk hari ini cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.